Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa. Kita ketemu lagi dengan saya, Alman ya, pada mata kuliah kalkulus. Nah, teman-teman, ini adalah video ketiga, teman-teman. Pada video ketiga ini, saya akan membahas tentang limit materi bab 3 ya, limit fungsi ya, limit dan kekontinuan. Tapi mungkin untuk video ini saya cuma bahas aja limit. Nanti video berikutnya baru kita bahas kekontinuan, teman-teman ya, seperti itu. Nah, materinya sangat mudah sekali, teman-teman. Kita mulai dari apa itu limit. Teman-teman mungkin pernah dengar dulu waktu masih SMA ya, masih sekolah, itu pernah juga dipelajari tentang apa itu limit, teman-teman. Limit mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari bisa dikatakan sebagai mendekati ya, mendekati. Oke, limit fungsi. Pengertian limit secara intuisi. Di sini ada kita diperhadapkan pada sebuah fungsi. Misalkan teman-teman ya, misalkan begini. Fx sama dengan ya, x pangkat 2 kurang 1 per x kurang 1. Teman-teman, ini adalah sebuah fungsi. Ini kalau kita masukkan nilai-nilai x, teman-teman, maka kita akan mendapatkan hasil ya yang bermacam-macam ya, seperti itu. Fungsi di atas tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau di sini teman-teman diganti dengan x1, coba ya. Kalau f sama dengan 1, teman-teman, jawabannya apa? Sama dengan 1 pangkat 2, 1 kurang 1 adalah 0. 1 kurang 1, 0. Jadi ini adalah tidak terdefinisi, teman-teman. Ya. Nah, seperti itu. Karena di titik tersebut fx berbentuk 0 per 0, tapi masih bisa ditanyakan berapa nilai fx jika x mendekati 1 ya. Ulangi bahwa jika nilai 1 dimasukkan di fungsi ini, maka kita mendapatkan hasil yang tidak terdefinisi. Tetapi jika kita gantikan x di yang dekat dengan 1, itu masih ada nilainya, teman-teman. Nah, itulah yang dibilang sebagai limit. Tapi masih bisa dinyatakan berapa nilai fx jika x mendekati 1. Nah, dengan bantuan kalkulator, teman-teman, dapat diperoleh nilai fx bila x mendekati 1. Nah, kita coba ambil bilangan x yang dekat sama 1. Misalkan bilangan yang dekat sama 1, teman-teman, kan ada bilangan yang di setelah 1 dan di sebelum 1. Maka di sini dibahas bilangan yang dari ini ya, yang di atas ini, teman-teman, ini diambil, kita lihat yang tujuan di sini ya, ini lebih kecil dari 1 ya, artinya yang mendekati 1 dari arah kiri ya, seperti itu. Oke, yang ini, teman-teman, di atas 1, ini adalah mendekati 1 dari arah kanan, teman-teman ya. Nah, kalau 0,9 itu kalau pakai kalkulator ya, jawabannya adalah 1,9. Kalau 0,99 adalah 1,99. 0,999, nah, jawabannya adalah 1,999 sampai seterusnya. Nah, perhatikan perubahannya dari 1,9 menuju 1,999. Dapat disimpulkan bahwa kalau x-nya dibuat mendekati 1, maka hasilnya mendekati 2 ya. Jika x-nya mendekati 1, maka fx-nya mendekati 2. Nah, bisa juga, teman-teman, diambil dari arah kanan. Artinya adalah di sebelah, di sesudahnya 1 kan ada 1,1, 1,01, 1,001, 1,001, dan seterusnya, teman-teman. Nah, jika nilai ini dimasukkan dalam fungsi, maka didapat 2,1, 2,01, 2,001, 2,001. Nah, apa kesimpulannya? Bahwa jika x itu bergerak dari arah kanan 1, maka hasilnya itu mendekati 2, teman-teman. Jadi teman-teman, inilah yang dibilang bahwa ini bisa dituliskan begini, simbolnya begini. Nah, limit, oke. Nah, limit x menuju 1, apa artinya? Bahwa jika x-nya itu diambil dari x yang di sekitar 1, fungsinya adalah x pangkat 2 dikurang 1 per x kurang 1, jawabannya ternyata adalah sama dengan 2 ya, seperti itu. Nah, tapi kan tidak apa namanya, tidak harus menentukan nilai limit dengan cara seperti ini, teman-teman ya. Nanti ada cara-cara yang sebenarnya kita bahas ya. Oke, itu adalah pengertian limit secara intuisi. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini penjelasan, ada penjelasan, teman-teman, penjelasan dalam bentuk grafik ya. Kita lihat grafiknya, teman-teman. Oke,
Nah, ini kita lihat teman-teman, ini adalah grafik dari X pangkat 2 kurang 1 per X kurang 1 ya. Kita lihat gambarnya, jika X-nya ya teman-teman, jika X itu mendekati 1 dari arah kiri, maka hasilnya itu teman-teman kita lihat, dia fx mendekati 2. Nah, kalau X-nya yang mendekati 1 dari arah kanan, jawabannya adalah fx-nya juga mendekati 2. Nah, jadi inilah teman-teman tadi saya tulis ulang ya. Jadi secara matematika dapat dituliskan sebagai berikut, limit X pangkat 2 kurang 1 X, oke, kurang 1, jawaban adalah sama dengan 2 teman-teman. Dibaca limit dari X pangkat 2 kurang 1 per X kurang 1 untuk X mendekati 1 adalah sama dengan 2. Oke, definisi limit secara intuisi, definisi. Untuk mengatakan bahwa limit fx sama dengan L, ya, berarti bahwa bila mana X dekat tapi berlainan dengan C, maka fx itu dekat dengan L, ya, seperti itu. Jadi ini apa artinya? Ini penjelasannya sama dengan tadi tabel ya. Oke, nah yang penting sudah paham bagaimana itu definisi gambaran dari limit. Kita langsung ke sini lagi. Nah, oke teman-teman, yang saya bilang begini bahwa tidak mungkin kita menentukan limit dengan cara tadi ya, memakai kalkulator dengan menghitung pakai tabel ini teman-teman ya. Tidak mungkin kita memasukkan nilai-nilai teman-teman untuk mendapatkan nilai limitnya. Nah, kita bisa menggunakan cara-cara yang digunakan dalam menghitung limit adalah pertama namanya adalah Oke, nah ini teman-teman. Cara menentukan nilai limit. Oke, caranya banyak teman-teman ya. Cara pertama, yang pertama adalah cara substitusi ya, atau langsung menggantikan nilai x-nya. Yang kedua adalah dengan cara pemfaktoran ya, faktorkan. Yang ketiga adalah mengalih akar sekawan ya, mengalihkan akar sekawan. Nah, mengalihkan akar sekawan ya, seperti itu. Inilah cara-cara yang dipakai untuk menentukan nilai limit. Contohnya begini, limit X mendekati 1, 3X tambah 5 sama dengan 8. Dari mana 8 didapat? Dari sini teman-teman, tinggal langsung saja X-nya diganti dengan 1. Berarti ini sama dengan 3 dikali 1 ditambah dengan 5. Nah, 3 tambah 5 adalah 8. Itulah jawaban adalah teman-teman 8. Oke. Nah, untuk yang kedua teman-teman, inilah yang dipakai dalam cara faktor ya, faktorisasi. Ini sudah ya, tadi langsung masukkan. Nah, cara ini dilakukan jika kita tidak bisa menggunakan cara pertama tadi teman-teman ya. Contoh begini, ini kan teman-teman 2 ya. 2 ini teman-teman, kalau saya ganti di 2 kurang 2 akan menghasilkan 0. Sehingga kalau 0 membagi 0 teman-teman itu tidak ada nilainya, tidak terdefinisi. Oleh karena itu kita harus faktorkan 2x pangkat 2 kurang 3x kurang 2 itu difaktorkan menjadi ini 2x tambah 1 x kurang 2 ya. Nah, di bawah adalah x kurang 2, lalu teman-teman ini bisa dicoret. Habis teman-teman ya. Sehingga tinggal ini saja 2x sama 1. Nah, gantilah 2x sama 1, 2 kali 2, x-nya ganti dengan 2 teman-teman ya. 2 kali 2 4 tambah sama dengan 5 ya, seperti itu. Nah, sama halnya juga dengan ini. Untuk yang ketiga teman-teman, inilah dibilang sebagai kali akar sekawan ya. X kurang 9 per limit X mendekati 9, X kurang 9 per akar X kurang 3 ya. Teman-teman, ini teman-teman kalau langsung dimasukkan pakai cara substitusi maka juga hasilnya 9 ya, kurang 9 adalah 0 teman-teman. Ya, 0 per ini juga akar 9 3, berarti 3 kurang 3 adalah 0 juga, maka ini tidak bisa digunakan. Jadi langsung kita gunakan adalah cara mengalihkan akar sekawan. Apa caranya teman-teman? Ini akar X kurang 3, jadi yang di bawah ini teman-teman dikalikan dengan lawan dari kurang adalah tambah. Ya, seperti itu. Nah, baru dikali teman-teman. Akar X kali akar X. Oke. Nah, akar X kali akar X adalah X. Nah, gitu ya. Kurang kali tambah, kurang. 3 kali 3 adalah 9. Nah, ini jawaban teman-teman ya. 9. Nanti ini sama ini teman-teman bisa habis ya. Tinggal akar X sama 3. Ganti X-nya dengan 9. Akar 9 sama dengan 3. Nah, ditambah dengan 3 adalah sama dengan 6 ya. Seperti itu.
Ya, ini tidak perlu teman-teman, yang banyak sudah tahu ya, cara substitusi, faktorisasi, akar sekawan. Baik, saya lanjut. Nah, ini tidak perlu, saya langsung lagi ya. Ini definisi limit ya. Nah, oke. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada soal latihan ya untuk ini. Saya ambil soalan teman-teman ya. Nah, oke. Teman-teman catat baik-baik. Perhatikan, ada tugas untuk kalian mengenai limit ya, menentukan nilai limit. Silakan teman-teman kerja ya, tugas teman-teman. Di sini saja. Oke, tugas. Oke, tugas pertama ya. Nanti sebentar teman-teman ada tambahannya lagi ya. Yang pertama, tentukan nilai limit. Nomor 1. Limit. Oke. X mendekati 1. Nah, di sini X kuadrat ditambah dengan 3X terus dikurang 4 per X kurang 1. 1 ya. Nomor 2 teman-teman ya. Oke, nomor 2. Jadi dua nomor satu materi. Nomor 2 teman-teman, hitung nilai limit. Oke. Limit. Di mana lagi teman-teman? Oke. Nah, limit X ya mendekati ya mendekati 4. Oke, berarti 4. Sini adalah X kuadrat. Saya ulang. Ya, saya ulang ya. Saya hapus ini. X dikurang 16. Oke, ini saya hapus lagi. Ini bukan 4, tapi X mendekati 16 ya. Oke, di sini ada teman-teman akar X kurang 4 ya. Nah, oke, itu tugas pertama. Nanti sebentar lagi ada tambahannya teman-teman. Kita lihat, kita lanjut lagi. Saya lanjut lagi teman-teman. Next ya, yang berikutnya. Nah, limit kiri, limit kanan. Ini tadi yang dibahas teman-teman. Ya, ada limit yang didekati dari arah kiri, ada juga yang dari arah kanan. Oke, ini gambar teman-teman. Ini adalah sebuah titik nilai limit yang mendekati C dari arah kiri. Ini adalah limit yang mendekati C dari arah kanan. Jika X menuju C dari arah kiri, ya, dari arah bilangan yang lebih besar, yang lebih kecil dari C, limit disebut limit kiri teman-teman. Jadi kalau limit kiri itu adalah limit yang didekati dari arah kiri ya, seperti itu. Contohnya begini, di sini anggaplah misalkan saya ambil anggaplah 1, 2 ya, berarti yang dari kiri 2 ada mungkin ada 0, 1, 1,5, 1,6 ya, seperti itu. Oke, nah ini teman-teman dari arah kanan, anggaplah ini 2, maka yang dari sini apa? Berarti mungkin dari 3 ya, 2,5, 2,2 ya, 2,1 ya, teman-teman, seperti itu. Jika X menuju C dari arah kanan, dari arah bilangan yang besar dari C, limit disebut limit kanan teman-teman. Ada limit kiri yang didekati dari arah kiri, dan limit kanan yang didekati dari arah kanan. Oke, hubungan antara limit dengan limit sepihak kiri kanan. Limit X mendekati C sama dengan L jika limit X mendekati C dari kiri itu sama dengan hasilnya sama dengan hasilnya dari limit jika dekat dari arah kanan. Jadi teman-teman, kalau seandainya hasilnya dari arah kiri sama dengan arah kanan, maka limitnya itu adalah sama dengan L ya.
Kalau seandainya di sini 5, sini berarti sini adalah 5 teman-teman ya, seperti itu. Kalau beda, limit kiri limit kanan adalah beda hasilnya, maka fungsi itu tidak ada nilai limit dari arah C ya. Oke. Ini jika limit fx mendekati C tidak sama dengan limit fx mendekati C plus, ini C min C plus arah kiri kanan, maka limit fx adalah tidak ada. Jadi syaratnya ada nilai limitnya jika limit kiri sama dengan hasil limit kanan ya. Itu poinnya teman-teman. Kita lihat. Oke. Slide ke-7. Nah, ini teman-teman. Diketahui fx sama dengan x pangkat 2 itu untuk x-nya kecil 0. Berarti teman-teman untuk x kecil sama dengan 0 berarti dari 0 ke bawah ya, 0, min 1, min 2 ya, dan seterusnya. Fx itu fungsinya adalah x, untuk x itu dari 0, antara 0 sampai 1. Nilai fx fungsinya adalah 2 tambah x pangkat 2 untuk x besar sama dengan 1. Berarti dari 1, 2, 3, sampai 4 ya. Nah, oke, jadi saya ulangi, x pangkat 2 itu untuk x kecil 0 ya, berarti bisa saja 0 ya, bisa saja min 1, min 2 ya, min 3 dan seterusnya. Kalau ini teman-teman antara 0 sampai 1 ya. Oke, kalau untuk ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Baik. Nah, dari fungsi ini teman-teman kita disuruh hitung limit x mendekati 0. Oke, kita lihat. Nah, ini mudah sekali. Nah, saya mau buat begini teman-teman ya. Saya mau buat garis bilangan begini. Ya, ini adalah garis bilangan teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, oke. Ada titik di sini 0. Oke, di sini 1 ya. Ini adalah teman-teman 1. Ini sorry. Di sini teman-teman 0 ya. 0 ini adalah 1 teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, disinilah yang dibilang sebagai x lebih kecil sama dengan 0. Di sini teman-teman antara 0 sampai 1 berlaku ini. Di sini teman-teman untuk x besar sama dengan 1 ya. Nah, hitunglah limit x mendekati 0. Nah, kita lihat. Ulang ya, ini 0 kecil dari x kecil dari 1. Nah, kita lihat. Hitunglah limit fx mendekati 0, teman-teman. Jadi ini syaratnya adalah kita uji limit masing-masing arah, dari arah kanan arah kiri. Oke, yang pertama dari arah kanan, limit x mendekati 0 ya, 0 dari arah kanan, teman-teman. Fungsinya apa, yang mana kita lihat? Oke, kita lihat. Ini kan teman-teman 0 ya. Dari kanannya 0 apa? Ini. Berarti kita lihat fungsinya apa teman-teman? X di sini. Nah, berarti X sama dengan ganti X dengan 0. Jawabannya adalah 0. Oke, paham ya? Nah, yang kedua, limit X mendekati 0 dari arah kiri. Berarti kiri 0 adalah ini teman-teman. Ini adalah dipakai jika X pangkat 2. X pangkat 2. Jawabannya adalah ganti x-nya dengan 0, berarti 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, kesimpulannya, karena limit x mendekati 0 dari arah kanan sama dengan limit x mendekati 0 dari arah kiri, sama dengan 0. Nah, berarti kesimpulannya adalah limit x mendekati 0 sendiri, fx sama dengan 0 ya, seperti itu. Oke, nah itu penjelasan untuk limit x mendekati 0. Saya hapus lagi untuk bagian B. Untuk bagian B. Bagian B teman-teman, kita lihat. Nah, sorry tadi saya hapus ya. Ada harus begini teman-teman garisnya. Nah, ini tadi ada 0 ya, ada 1. Yang tadi di sini x kecil sama dengan 0, ini 0 kecil x kecil 1, ini adalah x besar sama dengan 1. Nah, oke, untuk limit yang mendekati 1, kita lihat.
Berarti ini ya teman-teman ya, 1. Untuk dari arah kanan, limit X mendekati 1 dari arah kanan, teman-teman, yang diambil adalah di sini. X besar 1, berarti ini teman-teman. 2 ditambah dengan X kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, ganti nilai X-nya dengan 1, berarti ini 2 ditambah dengan 1 pangkat 2, 1, dijumlahkan adalah 3. Nah, kedua, limit X mendekati 1 dari arah kiri, yang mana kirinya 1 ini teman-teman, berarti diambil adalah yang ini, X. Nah, gitu ya. Sama dengan, ganti 1 dengan X, berarti 1. Nah, itulah jawabannya. Apa kesimpulannya? Jadi, limit X mendekati 1, fx itu jawabannya adalah tidak ada. Tahu kenapa? Karena 3 dan 1 itu tidak sama ya. Nah, seperti teman-teman. Nah, lanjut lagi yang C-nya. Nah, yang C-nya teman-teman. Bagian C, hitung limit X mendekati 2. Jadi, teman-teman, saya gambar ulang tadi garis bilangan. Oke, 2. Limit X mendekati 2. Nah, teman-teman, saya ini adalah teman-teman 0. Oke. Di sini tidak perlu ini ya. Ini teman-teman tidak perlu ya. Saya langsung C. Nah, C. Limit X mendekati 2. Oke. Fx. Nah, sama dengan kita lihat yang 2 itu teman-teman tidak perlu dicek kiri kanan. Kenapa? Karena yang untuk X besar dari 1 termasuk 2, berarti langsung saja teman-teman ganti ini. Gini, berarti ini ya teman-teman. Berarti limit X mendekati 2 ya. 2 ditambah X kuadrat sama dengan 2 ditambah X pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 jawabannya adalah 2 ditambah 4 atau sama dengan 6 ya. Teman-teman, ini tidak perlu dipakai digunakan tadi limit kiri limit kanan teman-teman, karena sudah masuk di sini X besar 1 termasuk sama dengan 2. Gambar grafiknya ya. Nah, penjelasan semuanya teman-teman ada di sini. Oke. Nah, ini ya. Ini tadi penjelasannya teman-teman. Oke. Nanti teman-teman bisa dicatat nanti ya tugasnya. Kita lanjut. Nah, bagaimana grafik teman-teman? Ini grafiknya. Ya. Grafiknya ini teman-teman. Untuk kurva ini adalah yang dibilang sebagai kurva parabola ya. Ini kenapa hanya sampai sepotong? Itu karena hanya di sebelah kiri 0, X kecil dari 0 teman-teman. Jadi ya parabola. Seharusnya itu kurvanya begini teman-teman. Nah, ini kurvanya teman-teman harus ya. Oke. Nah, saya hapus karena dia sampai di kecil 0 saja, berarti yang ini teman-teman ini tidak diambil ya, hanya di sini saja. Oke, seperti itu. Nah, untuk ini teman-teman, ini dari 0 sampai 1, kurvanya ini teman-teman, karena fungsi adalah Y sama dengan X, itu teman-teman fungsinya begini. Ya, seperti itu. Inilah ya. Nah, karena dia dari 0 sampai 1 berarti dipotong ini saja teman-teman, sampai sini. Oke, berarti ini saja teman-teman diambil. Ya, seperti itu. Oke, sedangkan untuk X besar 1 diambil, ini teman-teman berarti dia sini ya. Sini. Ini adalah kurva parabola teman-teman. 2 tambah X pangkat 2. Ini kemarin saya sudah bahas ya bagaimana menggambar parabola. Kalau parabola X pangkat 2 teman-teman itu adalah begini. Pas di sini teman-teman. Ya, sini. Nah, tapi kalau ada tambah 2 berarti dia geser ke atas. Di sini 2, sorry ya. Ini bukan teman-teman, bukan tadi ya. Ini harus salah ya. Ini teman-teman 2 di sini. Nah, karena dia tambah 2 berarti dia kurvanya itu digeser ke atas 2 satuan. Jadi gitu teman-teman. Harusnya begini teman-teman, harusnya begini gambarnya. Nah, cuma oke, sorry, maaf ya, ini bukan 2 tambah X pangkat 2. Oke. Udah, seperti itu ya. Nah, jadi dia ditambah 2 teman-teman ke atas. Oke, nah karena X itu besar 1 berarti hanya di sebelah sini saja. Ini yang ini dihapus ya. Masukin teman-teman. Ya. Oke, seperti itu. Itu gambarnya. Baik. Saya masuk ke sini.
Nah, ini contoh lagi teman-teman. Tentukan konstanta C agar fungsi fx sama dengan 3 kurang cx, x kecil min 1, x pangkat 2 kurang c, x besar 0 mempunyai limit di x sama dengan min 1. Ini gampang sekali jawab. Agar fx mempunyai limit di x min 1, maka limit kiri harus sama dengan limit kanan. Betul ya? Nah, kita lihat limit kiri ya, berarti limit kiri dari 1 kita ambil ini teman-teman. Kenapa? Karena kecil dari min 1 berarti di sebelah kiri ya. Nah, kita ambil ini teman-teman. Dimasukkan nilai x-nya. 3 kurang 1 kali c adalah c. Berarti nanti ini karena x-nya negatif, berarti min kali min c adalah tambah c teman-teman. Yang kedua positif, berarti diambil ini. X pangkat 2 kurang C, berarti X pangkat 2. Ganti saja teman-teman X-nya dengan 1, maka 1 pangkat 2, 1 kurang C ya. Nah, agar limitnya ada, maka disamakan teman-teman. Disamakan bahwa 3 ditambah dengan C harus sama dengan 1 kurang C ya. Atau C tambah C, 2C, 1 kurang 3 minus 2, berarti C sendiri sama dengan min 2 bagi 2 adalah minus 1 ya, seperti itu. Oke. Nah, baik. Tugas kedua teman-teman, perhatikan. Tugas kedua. Oke, di sini. Nah, tugas 2. Diketahui fx itu sama dengan x pangkat 2 x. Oke, sudah ada ini. Ya. Ya, teman-teman ya. Gx fx sama dengan ini fungsinya. Oke. 1 kurang x. Yang kedua, x kurang 1. Yang ketiga, 5 kurang x kuadrat. Oke. Nah, ini koma, jika x itu kecil dari 1. Kedua adalah jika 1 kecil x kecil dari 2. Ini teman-teman, koma, jika x itu besar sama dengan 2. Itu adalah fx-nya ya. Pertanyaannya adalah A. Nah, cari limit ya, cari nilai limit. Nah, dari yang pertama adalah limit x mendekati 1. Oke. Oke, A ya. Yang B, limit x mendekati 2 fx. Oke. Nah, terus yang C, nah, gambarkan grafik. Oke, seperti itu. Itu tugas yang kedua, teman-teman. Semangat belajar. Nah, tugas 2, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, soal latihan ya. Oke. Ini sudah ya. Ini tadi sudah ada tugas tadi ya. Tidak perlu lagi. Tidak. Oke, ini B soal latihan juga sama saja yang tadi teman-teman. Tidak usah ya, sudah ada tugasnya. Langsung saja. Nah, sifat-sifat limit fungsi teman-teman. Limit fungsi sifat-sifatnya, misalkan limit fx x mendekati a sama dengan L, dan limit x mendekati a gx adalah g, limit dari f, g ada dan berhingga, maka limit fx tambah atau kurang gx itu bisa dipisah teman-teman. Limit fx tambah limit dengan gx L tambah g ya. Oke,
Oke, 2 kalau dikali maka sama juga teman-teman, limit fx kali limit gx, L kali G dibagi juga seperti itu teman-teman. Ini pangkatkan, ini diakarkan ya. Nanti teman-teman ini catat baik-baik. Oke, tugasnya adalah dicatat ya, semua materi yang ada di video. Nanti saya periksa untuk mendekati ujian final, saya akan periksa semuanya. Ini tidak perlu. Oke, limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri teman-teman. Limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Ini sudah termasuk dalam sebuah definisi ya, ketetapan. Jadi limit sin x per x 1, limit cos x 1, limit tan x per x adalah 1. Nah, contoh lain teman-teman, misalkan contoh ya. Limit limit x mendekati 0 di sini anggaplah ini adalah teman-teman sin 2x per 3x. Jawabannya adalah sama dengan 2 per 3 ya. Lain limit x mendekati 0, misalkan di sini 3x per tan ya, tan 5x. Jawabannya adalah sama dengan 3 per 5 ya. Itu sesuai dengan definisi. Contoh lain misalkan limit x mendekati 0, misalkan di sini sin 10x per tan 9x, jawabannya adalah sama dengan 10 per 9. Ambil saja koefisien di depan x teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. Oke, limit x mendekati 0, 3x tambah sin 4x per 5x kurang tan 2x. Nah, teman-teman, ini gampang sekali. Nah, caranya adalah seperti ini, tapi saya bisa buat dalam saya bagi ya. Nah, bagi dengan misalkan kita bagi semua dengan x saja teman-teman ya. Bagi dengan x saja. Oke. Nah, sehingga begini, limit x mendekati 0. Nah, langsung bagi x, berarti gini. 3x dibagi x. Oke. Ini tambah sin 4x dibagi x. Oke. Kedua, di bawah 5x per x kurang tan 2x per x. Oke, seperti itu. Ini teman-teman 3x per x, jawabannya adalah 3. Tambah ini kan teman-teman tadi 4 per 4 adalah 4 teman-teman. Ini 5 saja, kurang ini adalah 2 per 1 adalah 2. Jawabannya adalah 3 tambah 4, 7 per 5 tambah 2 adalah 3 ya. 7 per 3. Bisa begitu teman-teman. Oke. Selanjut lagi, slide berikutnya teman-teman, kita lihat. Nah ya, oke, saya coba jawab. Nah teman-teman nanti jawab sendiri, tugas lagi ya. Ini tugas lagi, tugas 3 teman-teman. Oke, nah tugas 3 nomor 5 ya. Terus cos pangkat 2 tan kuadrat 3t tan 00 ya. Terus teman-teman ya, atau tidak perlu teman-teman tugas 3 ya. Ini saya jawab, kita jawab sama-sama saja. Oke, contoh soal. Oke, contoh soal. Ini teman-teman, untuk soal ini begini ya. Limit ya, untuk nomor 1 ya, limit saya hapus dulu. Jawaban nomor 1 ya. 1 limit x mendekati 0. Oke, tan pangkat 2 3t teman-teman, itu sama begini, sama dengan tan 3t dikali dengan tan 3t. Nah, ini 2t di sini. Oke, 2t. Jawabannya adalah ini sesuai dengan definisi 3 per 2 kali tan 3t, berarti tan t itu 0, berarti tan 0 teman-teman. 0 kali 3 0 teman-teman ya. Nah, sama dengan 3 per 2 dikali dengan 0. Jawabannya adalah 0 ya, seperti itu. Oke. Contoh lagi nomor 2. Nah, nomor 2.
Misal untuk teman-teman nomor ini gampang sekali, tadi kan ada ya teorinya adalah 1/2 jawaban teman-teman. Ini 1, ini 2 ya. Yang kedua adalah limit t mendekati 0. Nah, limit t mendekati 0. Nah, saya buat begini. Kotangen ya, kotangen Vt. Ini sin t, teman-teman. Kotangen itu teman-teman sama dengan sepertangen. Berarti begini. Sin. Nah, sin t per kotangen teman-teman sama dengan sepertangen. Berarti di bawah dia begini. Tangen. Oke, tangen Vt. Nah, di bawah apa? Sekan. Sekan teman-teman sama dengan sepercos. Berarti gini 2 per cos. Nah, 2 per cos t. Sama dengan. Oke, ini bisa begini teman-teman. Limit. Nah, limit t mendekati 0 sin t per tan Vt. Nah, dikali dengan ini dibalik ya. Cos t per 2. Nah, sin t per ini jawaban adalah, ini kan teman-teman 1 ya, berarti 1 per V. Nah, kali kotangen T0 berarti 0. Kotangen cos dari 0 adalah 1 teman-teman, 1/2 ya. Jawaban adalah 1/2 V ya. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa ya bahas sendirilah di rumah. Kita lanjut lagi. Oke. Oke, limit tak hingga ya, limit tak hingga teman-teman, seperti ini bentuknya. Oke, fx per gx, nanti catat ya, baik-baik. Nah, limit tak hingga teman-teman itu ini bukan ya. Oke. Nah, teman-teman bisa nanti catat aja ini teman-teman. Sudah usah ya. Nah, limit tak hingga teman-teman, definisinya begini. Limit jika x-nya dibuat mendekati tak hingga atau besar sekali, itu dari grafik ini ya, walaupun ya kita lihat gambarnya x itu nilai x itu mengikuti tanda panah melengkung ya, walaupun ini x-nya dibuat makin besar terus teman-teman, tapi hasilnya itu dia hanya mendekati L teman-teman ya, tidak sampai di L, hanya mendekati L saja. Caranya gampang sekali teman-teman ya, tinggal difaktorkan, atau mungkin kalau mungkin cara cepatnya mungkin ya, cara yang paling mudah dipahami itu bisa langsung saja teman-teman bagi dengan pangkat tertinggi ini ya. Nah, limit x mendekati tak hingga ya, saya ulangi ya. Limit x mendekati tak hingga, oke seperti itu teman-teman langsung saja dibagi dengan pangkat tertinggi dari ini adalah x pangkat 2 ya, gini teman-teman. X pangkat 2 per x pangkat 2 tambah 2x per x pangkat 2 ditambah dengan 5. Oke, di sini adalah 2x pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah dengan 4 per x pangkat 2. Nah, sama dengan limit x mendekati tak hingga. Nah, ini kan dibagi 1 teman-teman ya. Tambah, ini adalah 2 per x. Ini adalah per x pangkat 2. Nah, ini teman-teman 5 per x pangkat 2. Yang dibawa tinggal 2 saja. Ini tambah dengan 4 per x pangkat 2. Teman-teman ingat bahwa dalam limit tak hingga, kalau 2 bagi dengan besar sekali, pasti jawabannya adalah 0 ya. Ditambah dengan 0 per 2 ditambah 0 adalah 1/2. Jawabannya seperti itu. Jadi bagi dengan pangkat tertinggi teman-teman ya. Oke. Nah, saya hapus lagi. Ya, sama dengan ini teman-teman. Bagi pangkat tertinggi. Oke. Nah, nanti ada soal latihan lagi. Ini kalau limit yang berbentuk akar teman-teman ya, dikalikan akar sekawan, panjang sekali penjelasannya, nanti bisa baca sendiri. Nah, tugas yang terakhir, ini tugas 3 teman-teman ya.
Tugas 3. Oke, hitung limit. Yang pertama itu nomor 4 ya. 4 teman-teman hitung limitnya. Dan nomor 5. Oke, nah sekian teman-teman. Itu saja dulu materi untuk limit fungsi. Kita masuk di video berikutnya nanti kontinuitas fungsi ya. Terima kasih teman-teman. Semangat belajar ya. Assalamualaikum.